Bab 33, Gempuran Balik Sang Musuh. 2 hari setelah video kesaksian Ayla viral, badai mulai datang. Media mulai memberitakan perpecahan di antara petinggi Mahendra Corp. Sementara beberapa akun palsu menyebarkan teori konspirasi bahwa Ayla hanyalah pion yang digunakan oleh musuh bisnis Arsaki untuk menjatuhkan DLP. Ini yang kita duga, kata Randy sambil menunjukkan deretan artikel di layar laptop. Operasi bayangan sudah berjalan. Mereka menyerang kredibilitas Ayla, memfitnah keluargamu sebagai penyebab krisis ekonomi puluhan tahun lalu. Ayla membaca salah satu artikel yang mencatut namanya, menyebutnya sebagai putri konglomerat yang haus panggung dan harta warisan. Matanya memanas, tapi bibirnya tetap terkatup rapat. Bukan ini yang menyakitkan, ujarnya akhirnya. Tapi melihat begitu banyak orang yang lebih percaya kebohongan daripada berani menerima kebenaran. Azaki menatapnya, kebenaran bukan tentang seberapa cepat ia diterima, tapi seberapa kuat ia bertahan. Kita belum kalah. Ayla, di sebuah ruangan bawah tanah tersembunyi, DRT mengadakan rapat tertutup dengan beberapa pebisnis dan politisi yang dulu menjadi sekutunya. Jika kita tidak bertindak cepat, jaringan kita akan runtuh, ujar salah satu pria dengan nada panik. DRT duduk tenang. Tenang, kita tidak melawan satu orang, kita melawan opini publik, dan itu bisa dibentuk. Akan kuberikan kalian daftar nama jurnalis dan influencer yang siap dibayar untuk menyebarkan narasi kita. Ia menoleh ke asistennya, siapkan skenario serangan balik kedua, bocorkan data keuangan Mahendra Corp. Tak peduli valid atau tidak, yang penting publik bingung. Sementara itu, Mahendra Mansion kini menjadi seperti pusat komando. Para analis data, pengacara, hingga jurnalis independen dikumpulkan untuk mengidentifikasi pola serangan dari pihak Devpen Raihan. Meski masih dalam masa pemulihan, bekerja keras di depan laptopnya, ia membuka database lama dari perusahaan milik pamannya yang dulu digunakan sebagai kendaraan pencucian uang DT. Ini, katanya sambil menunjuk layar. DT menggunakan 4 perusahaan cangkang di luar negeri. Tapi satu di antaranya Rokindo Ltd pernah melakukan transfer dana mencurigakan ke yayasan sosial milik salah satu politisi aktif. Saat ini, Randy mendekat. Jika kita buka ini ke publik, ini bukan lagi sekadar urusan bisnis, ini jadi urusan negara. Persis, sahut Arsaki, dan itu yang harus kita siapkan. Perang ini tak lagi personal, ini tentang sistem. Di tengah malam yang sunyi, Ayla duduk sendiri di ruang. Baca matanya lelah, tubuhnya letih, tapi pikirannya masih bekerja. Di hadapannya tergeletak foto lama ayahnya dan Dedep saat muda tersenyum, berdiri berdampingan, belum menjadi musuh. Kalau saja kalian tidak saling menghancurkan, gumamnya, mungkin aku tak perlu berada di medan ini. Arsaki masuk dan duduk di sampingnya. Apa kau menyesal? Ayla menggeleng pelan. Tidak hanya, aku berharap jalan menuju kebenaran tidak harus berdarah. Ia menatap Asaki. Kau yakin kita bisa menang? Arzaki menatapnya dalam. Kemenangan bukan soal siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang bertahan paling lama. Ayla tersenyum tipis. Kalau begitu, mari bertahan sampai akhir. Keesokan paginya, Mahendra Corp menggelar konferensi pers besar-besaran. Dihadiri jurnalis nasional dan internasional, mereka membuka sebagian bukti baru, aliran dana gelap yang melibatkan proyek-proyek pemerintah, transaksi lintas negara yang mencurigakan, dan rekaman suara DP dari tahun-tahun sebelumnya yang mengindikasikan manipulasi. Sorotan kamera memenuhi ruangan saat Ayla tampil di podium. Apa yang saya tunjukkan hari ini bukan sekadar pembalasan dendam. Ini adalah hak publik untuk tahu, kami bukan sempurna, tapi kami memilih jujur. Dan saya percaya, kejujuran tidak membutuhkan tameng. Rekaman itu disiarkan langsung dan mengundang reaksi besar. Beberapa pihak mulai membuka suara, termasuk mantan karyawan DD
dan tokoh lama yang pernah ditekan untuk diam. Perlahan, publik mulai terbelah antara yang percaya dan masih ragu. Namun keesokan harinya, serangan kembali datang. Salah satu bank besar tempat Mahendra Court menyimpan dana mengumumkan audit darurat setelah adanya indikasi ketidakwajaran laporan pajak. Berita itu menyebar cepat. Dampir mencoba mengekang kita lewat institusi, ujar Randy marah. Mereka ingin menjatuhkan kredibilitas finansial kita agar publik percaya kita hanya cari simpati. Arzeki mengetuk meja, kalau begitu kita harus buka semua. Bahkan, kalau itu berarti membuka sisi buruk kita sendiri. Ayla memandangi layar. Apapun yang terjadi, kita tidak mundur. Sementara itu, di rumah sakit swasta rahasia, seorang pria tua dirawat intensif. Namanya Pak Gunawan, mantan auditor proyek-proyek Matahari yang sudah lama hilang. Selama bertahun-tahun, ia menyembunyikan diri karena ancaman dari Dek. Tapi kini, setelah melihat siaran Ayla, ia meminta bertemu. Di akhir bab, Pak Gunawan berkata, pada Ayla dan Arsaki yang duduk di samping ranjangnya, aku simpan satu dokumen terakhir, satu yang bisa menjatuhkan seluruh jaringan DIB. Tapi aku tak bisa lama lagi. Kau harus mengambilnya di tempat itu, di tempat kami dulu mengadakan rapat. Rahasia pertama Villa Matahari.